satu pesan terakhir yang mau minta maaf di Om Boban. Beta son pakai sarung dan son bisa kasih uang. Kalau beta pakai sarung berarti Pak RT akan cabut. Ke box tuh awalnya kotong buat tuh untuk Mokas Kanal Bahasa Kupang, kakak. Mokas Kanal Bahasa Kupang. Misalnya stand up nih yang kotong curhat yang jadi lucu. Kotong tiba omong kotong pu aib di atas panggung. Jadi orang lihat kotong pu aib dong ketawa. Kalau ke beta ya kotong pi di atas, kotong diam saja orang bisa ketawa. Kalau muka son jelas. Jadi orang beta ini kayaknya sana ada prinsip hidupku. Mengalir saya. Kok tuh mau prinsip. Sekarang ini beta son bisa omong orang. Makanya kadang beta berharap kayak omong kayak kasih kata-kata yang untuk motivasi orang tuh kayaknya beta agak kurang. Kakak Sep, personil yang punya kedekatan dengan Kakak Sep, kedekatan ya lebih akrab lah, ada? Semua sama. Soalnya ada yang kayak anak-anak rumah lah, soalnya terlalu apa dan beta, soalnya terlalu kayak pulang syuting tuh soalnya beta jarang berkumpulan dong, jarang. Kalau ada memang mau berkumpul karena yang penting baru beta kadang ikut, karena beta pulang kayak harus istirahat, cas lah. Energi banyak keluar kayak tadi. Jadi harus cas lah. Tas banyak. Susah berjalan, susah jalan. Iya. Kakak Sep, momen unik atau hal yang mungkin Kakak Sep bisa lupakan di tim Kaboaks nih, apa momen unik apa sah kok? Kalau untuk pengalaman satu kayak mau bikin skrip tuh satu yang itu beta susah lupa tuh, pernah saat pagi bangun kan malam nih sonto mau bikin apa, kadang kau son mampu lah tuh kayak sudah bisa berpikir tidur sah buntu nih yang buntu. Jadi kau tumpung jam syuting kan kau tentukan sendiri tuh kakak. Jadi kalau berasa kayak son mampu besok kirim di grup bilang besok jam 1 atau jam 2 baru syuting supaya pagi bangun nah gas nih 1-2 jam bisa toh. Sekarang malam nih son bisa nih, son berat, mau bikin apa? Pagi beta sarap, ini beta dibangunkan bukan oleh siapa nggak sebangun. Ada orang jual remote ini tahu ini masuk dari mana jual remote toh. Beta langsung kaget tuh, langsung bikin remote tuh. Ada video satu, pokoknya jual remote itu. Iya. Dari situ jadi beta son pernah lupa itu karena beta dikasih bangun. Dan itu mengalir, kasih bangun tuh langsung ide konsep remote mengalir air. Jadi itu beta son pernah lupa itu. Remote nih, gara-gara remote. Jadi itu yang bilang ini satu skrip yang beson pernah lupa tuh itu yang jual remote itu. Jadi pengalaman kalau misalnya hal-hal yang banyak yang unik yang soalnya pernah lupa kan terlalu banyak kak. Terlalu mungkin banyak yang ini kotong hidup langsung di Kaboaks, jadi banyak kehidupan sehari-hari di Kaboaks, jadi banyak hal yang susah dilupakan banyak lah. Banyak. Salah satunya tadi jual remote itu. Kak Sep, ini kotong ke topik berikutnya. Siap. Stand up comedy. Latar belakang atau cerita di balik sampai Kakak Sep tertarik di dunia stand up comedy ini. Oke, kalau stand up comedy dulu awal-awal tuh beta sering posting cerita-cerita, bukan cerita lucu, lebih kayak keresahan-keresahan lucu di Facebook, bikin status lucu di Facebook, terus ada grup stand up Indo Kupang, grup Facebook juga. Jadi beta sering posting situ. Ada teman Bang Tato Karenol dia nama, Bang Tato yang main di Kaboaks juga. Jadi dia ajak beta bilang sudah Kasep masuk di ini stand up Indo Kupang sana. Dulu juga masih takut masih ini omong di depan nih pegang mic ini agak malu-malu juga. Paksa-paksa beta juga sudah masuk di stand up comedy Indo Kupang. Jadi awal-awal masuk dulu Abdur sama David Zawin dong baru habis suci berapa itu 2 atau 3 tuh dong baru juara habis, jadi datang bikin show di Aston. Jadi kotong dari stand up Indo Kupang bikin lomba untuk cari open air untuk tampil sebelum Abdur dong tampil. Jadi sudah dapatlah kotong masuk situ. Jadi awal-awal tuh dari posting lucu di Facebook.
Ada yang lihat, ada yang ngajak masuk komunitas saya sampai sekarang. Iya. Ini beta kutip ya Kakak Sep, ini beta kutip. Siap. Ini pengamat lah bilang, materi itu penting bagi komika. Siap. Tapi pengalaman atau delivery, pesan itu 90%. Iya. Menurut Kakak Sep, Karman? Iya. Kotong karang tuh materi kalau bagus, tapi di atas panggung kalau gugup, gak mater, itu orang soalnya pikir kotong materi lah ya. Dong lihat kotong pung, satu gugup nih mah. Jadi materi mau bagus, maka kalau kotong pung delivery atas Pesan, delivery-nya. pesan son akan sampai. Tetap orang yang biar materi biasa tapi dia punya delivery dia bagus, orang akan memperhatikan. Kan stand up nih son harus kotong omong dia lucu. Kotong omong pesan, kan ada pesan-pesan dari stand up yang kotong kasih pesan. Iya. Orang yang penting orang dengar yang baik. Son harus lucu juga, orang bisa tepuk tangan. Jadi kadang stand up tuh kotong kasih pesan di orang juga. Kadang kan kritik-kritik juga kadang kotong lewat stand up juga. Jadi pengaruh kalau untuk misalnya stand up delivery itu sangat. Menurut beta sangat karena kotong harus selesai. Dia pun poin penting di delivery ini. Iya. Lucunya tuh kayaknya kesekian. Kalau kotong delivery parah, gugup, blank, oh sudah. Tutup. Itu turun untuk kakak biar ada makanan enak juga. Kotong rasa kison enak, jalan terus. Iya. Makan soalnya ini. Kakak makan kok sudah kakak sukinyang. Kotong sukinyang, kinyang di atas panggung. Dan son lucu tuh. Iya. Kalau dari Kakak Sep sendiri, keresahan, premis. Iya. Keresahan untuk buat satu materi ini biasanya Kakak Sep keresahan depung konkretnya seperti apa Kakak Sep ambil nih? Beta tuh lebih kalau di anak-anak dari kotong pung stand up tuh banyak yang punya persona masing-masing. Ada kawan yang security, ada yang kayak pak dosen dia jadi pak dosen, terus ada yang bosan. Kotong beta lebih ke umum, kayak beta lebih senang gali masalah-masalah yang ada di kotong pung sekitar. Kayak pokoknya ada yang terjadi di kotong pung sekitar, hanya kotong sonde ambil. Anak-anak lebih ke sonde mau ambil. Pokoknya beta itu kehidupan sehari-hari dong. Lebih ke kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang beta dapat lihat itu bikin. Dia punya keresahannya dari itu. Keresahan sebenarnya stand up nih yang kotong curhat yang jadi lucu. Kotong tiba omong, kotong pun aib di atas panggung. Jadi orang lihat kotong pun aib dong ketawa. Kalau ke beta ya kotong pi di atas, kotong diam saja orang bisa ketawa. Kalau muka son jelas. Jadi orang biasa begitu. Jadi keresahan yang dekat-dekat dengan beta. Beta lebih banyak bikin materi itu tentang pokoknya di hidup tetangga. Bola, beta biasa main bola juga. Jadi bola. Jadi biasa kadang materi tentang bola. Bola dengan keseharian kotong tetangga, kotong kehidupan sehari-hari yang tukang utang di kios. Dong beta sering bikin materi yang begitu. Itu kupang memati lah. Begitu. Itu kupang memati. Iya. Kakak Sep ini beta sosok sebagai pengamat nih. Siap. Beta nih sosok. Beta lihat Kakak Sep ini kayak tipe long stand up karakternya ke durasi durasinya agak lama sedikit. Karakter Kakak Sep ini kayak durasi kalau bermain tuh kayak durasi agak lama. Dia pun plus minus kalau karakter seperti itu. Sebenarnya kalau mungkin kakak lihat di YouTube ya dia punya video. Itu sebenarnya beta dijebak itu sebenarnya. Oh begitu. Jadi yang lain tuh biasanya tuh main 3 sampai 5 menit. Oh. Beta dong ada kotong pung ketua tuh selalu kasih pokoknya omset atur durasi mau berapa terserah. Jadi dong selalu jadi yang lain tuh 3 sampai 5 menit. Kalau beta bebas. Jadi bukan sok-sok ini juga dong percaya beta untuk setiap kali kotong kalau stand up comedy kotong kadang beberapa tempat kotong 10 sampai 15 orang. Pokoknya semua main beta paling terakhir. Jadi beta waktu tuh bebas. Jadi beta bikin materi sudah bebas terserah beta mau berapa lama. Tapi biasa ya 15 sampai 18. Itu lama tuh. Long stand up. Iya. Jadi itu bukan beta yang ini, tapi memang dari komunitas kadang yang minta juga. Nah kalau beta tuh bisa ikut lomba. Kalau lomba tuh ada kayak lomba stand up tuh ada dia punya aturan kayak durasi 3 sampai 5 menit. Besok bisa. Karena beta tipe kayak mau baca cerita begitu tuh. Jadi son bisa sprint. Son bisa. Pokoknya beta kayak mau baca cerita Jadi kalau yang lomba yang bagus dong ya
dong ada dia punya aturan-aturan yang lo ikut, jadi 3 sampai 5 menit pas. Beta akan bisa. Beta suka di waktu. Sukalah. Kalau karena 5 menit itu beta baru 3-4 materi sana. Jadi beta bisa diikut lomba. Kakak Sep, kadang beberapa komik ini bawa materi yang sama, tapi tetap ada pecah punchline. Materi yang sama maksudnya materi yang sama di tempat yang berbeda atau materi yang sama di tempat yang berbeda. Berbeda. Ya. Kalau itu sah, soalnya apa-apa. Selagi penontonnya beda kan, soalnya masalah. Punchline dapat terus. Kecuali tepung haram tuh, kotong sesama komika ambil komika lain pun materi. Beta ambil bosan pun materi, baru beta bawa di tempat lain. Itu boleh. Boleh. Ya kecuali mungkin izin, tapi sebaiknya tak usah. Kotong bikin sendiri, kotong harus kreasi sendiri. Keresahan yang betul-betul kotong alami sendiri. Stand up tuh keresahan yang kotong alami sendiri, bukan yang kotong buat-buat. Original kotong pun itu Kayak calontong juga beta lihat materi juga sama. Tapi tetap orang ketawa. Dia pun rumus dong tuh memang sama. Yang penting premis, setup, punchline, begitu-begitu. Yang penting kotong pun keresahan diri sah. Kalau teknik roasting kan kotong kasih panas orang nih. Roasting yang biasanya yang dia punya harusnya etikanya tuh. Etikanya, beta mau tanya. Harus kotong izin dahulu. Izin dahulu di orang yang kotong mau roasting. Jadi kayak misalnya ada undangan, kotong stand up di undangan, ya kotong izin dahulu dengan bapak undangan di situ. Kotong harus izin bapak, sebentar kotong mau omong begini, boleh koson deh. Itu harusnya begitu. Tapi ada yang memang kadang soal omong juga mungkin malu minta izin. Kadang omong. Terbaik kalau misalnya ini orang terima, ini orang yang di roasting ini terima. Maka kadang kalau sonde, kau pernah kawan satu stand up di acara Natal. Jadi dia punya materi itu puisi begitu, pantun, bilang beta makan beta apa pohon pates, makan ale-ale, minum ale-ale kok. Jadi ini dia punya arti, bilang papa minum ale-ale, kok kotong dua bangun bates kok apa begitu. Baptoson terima. Bangun sudah, kok suruh bilang stop stand up, pokoknya anak sampai minta maaf juga baptoson mau kasih maaf. Jadi sebenarnya harus izin kalau roasting. Etikanya izin, atau kalau mau roasting juga jangan roasting yang singgung, yang roasting yang kayak puji, kayak pokoknya puji dia, sana apa. Kalau roasting yang bikin jelek, orang bisa bangun banting kotong di atas panggung, lari salah. Jadi itu kalau roastingnya memang kotong harus izin sebenarnya. Ya. Ada pendapat bahwa tertawa menular. Tertawa ini menular. Bisa sah kalau beta anggap beta berpikir kalau tertawa menular kan tinggal kotong bawa kotong pendukung fanatik sah kalau kotong mau stand up toh. Ketawa apa kan tertawa menular. Kakak Sep? Kalau tertawa kotong undang kawan, beta supaya lama yang undang kawan, beta son mau ada beberapa kawan yang bawa punya. Tetap orang akan tahu, penonton lain tuh akan tahu, karena humor dia punya punchline kotong son bisa tipu. Oh begitu. Kalau memang lucu orang akan ketawa. Yang aneh tuh yang kayak orang lain di samping ada biasa-biasa kok, kayak lu heboh sendiri yang kayak ini belum mau apa lu suka ketawa, sudah ketahuan kalau penonton bayaran loh. Oh begitu. Iya, ketahuan. Jadi lebih baik sepawa yang memang kalau mau lucu sonde. Alami sah. Ini alami sah. Jadi kalau ketawa yang misalnya itu berharap untuk dia menular, kalau yang di sebelah rasa memang lucu, langsung akan ketawa. Tapi kalau memang yang lucu lu senyum, saya yang lain juga akan ikut ketawa. Iya. Memang menular. Kalau untuk penonton bayaran sana ada efek, berakin sana ada efek, karena kotong semua dengar kecuali lu dengar beta sonde ya. Jadi kotong bisa tahu ini penonton bayaran atau apa. Kakak Sep, tolong jelaskan open mic. Kan kotong awam nih. Open mic. Kalau kotong istilah open mic di stand up comedy. Open mic. Sebenarnya sekarang tuh belum tahu sih, kayaknya sudah ada larangan kotong stand up comedy pakai istilah open mic. Tapi belum tahu itu sudah larang kok belum. Tapi open mic tuh kayak kotong di komunitas tuh dia pun latihan. Kotong pakai latihan. Jadi kotong latihan materi, itu kotong tes kotong materi baru dong. Ada teman-teman yang nanti bagian untuk kayak kotong pokoknya konsultasi. Ada nama istilah kombut, komedi body. Komedi body. Beta ada lupa nih ini. Jadi itu yang kotong teman-teman yang lain dengan kotong materi nih.
wih kayaknya patahannya lebih bagus di sini. Tapi ada yang di materi su rapi dan su bagus, oh itu sudah perlu ganti lah ya. Biasanya begitu. Jadi open mic aku pakai untuk latihan. Pokoknya untuk latihan stand up. Tapi itu juga bisa terbuka, kayak misalnya kotong yang baru dong apa begitu? Bisa. Di Semua open orang mic? Bisa. Oh, bisa begitu? Semua orang bisa pi itu. Soalnya ada larangan mana-mana, semua bisa. Kakak Sep, kotong mau semua masuk segmen terakhir nih Kakak Sep. Siap. Beta mau tanya Kakak Sep. Filosofi atau prinsip hidup dari seorang Septaneo ini apa? Beta ini kayaknya sana ada prinsip hidupku. Mengalir saya. Kok tuh mau prinsip. Sekarang ini beta son bisa omong orang. Makanya kadang beta berharap kayak omong kayak kasih kata-kata yang untuk motivasi orang tuh kayaknya beta agak kurang. Lebih kayak beta ada acara apa tuh atau kayak pokoknya kayak kata apa beta senang di belakang. Di belakang layar. Beta lebih senang di belakang yang pokoknya beta senang di belakang. Pokoknya beta kayak pengen di belakang yang bisa tapi bisa mengatur semua kayak gelandang bertahan tadi. Iya, beta senang yang atau ritme. Bisa atau beta susah tampil di depan. Bukan tipikal striker. Bukan tipikal yang begitu. Jadi mungkin di mana saya yang penting kayak bisa kontribusi untuk orang atau bisa jadi inspirasi untuk orang. Beta berharapnya kotong kayak di Kaboaks bisa bikin teman-teman yang lain bisa ikut juga, bikin konten, pokoknya berkreasi lah, berkarya sah, tanpa kayak harus berharap apa-apa, bikin sah dulu, mulai sah dulu, begitu. Ini yang beta mau tanya nih, beta ulang lagi kembali nih, hal inspiratif apa yang Kakak Sep mau bagi di penonton Om Boban Channel, sekaligus juga mungkin harapan closing statement dari Kakak Septaneo untuk semua. Penonton Om Boban, orang-orang potong NTT Kupang nih. Kalau beta sih dari Kaboaks, beta kayak mewakili Kaboaks. Beta Kaboaks tuh awalnya kotong buat tuh untuk mau kasih kenal bahasa Kupang kakak. Mau kasih kenal bahasa Kupang. Kotong selama ini dipaksa orang dari luar rompung bahasa kotong mengerti. Kotong dipaksa harus mengerti. Kotong nonton nih, kotong tahu di arti apa, mau kotong harus paksa untuk mengerti. Oh ini kayaknya begini. Nah sekarang kebalikan, orang luar harus dengar kotong pun bahasa, dong harus mengerti kotong bahasa. Teman-teman yang lain yang di luar yang mungkin mau datang Kupang, dengar ada beberapa orang. Dong mau belajar bahasa Kupang, dong belajar Kaboaks, bilang oh ini bahasa. Artinya kotong juga bisa bikin orang, banyak orang belajar dari kotong, channel. Jadi dong kayak mau datang Kupang, ada beberapa teman yang sampai datang, dong bilang, kotong mau datang Kupang, ini kotong tahu bahasa Kupang, tapi kotong masih nonton konten Kaboaks dulu supaya kotong belajar. Oh bahasanya begini. Hebat. Jadi ya kotong berharapan begitu. Kotong berharapan semoga kotong juga bisa bikin teman-teman yang lain bisa bikin konten juga kotong. Tapi pesan tuh jangan pikir uangnya. Kotong kalau mentalnya kotong pun di otak mau bikin channel hanya untuk dapat doi, percaya saya 1-2 bulan tutup, beta yakin. Karena kalau di YouTube tuh mau bikin YouTube mau kerja lain. Karena YouTube ini butuh konsisten, gitu. Jadi beta harap teman-teman yang mungkin mau bikin channel, mungkin yang baru mau buat channel, kotong belajar sama-sama. Kotong juga bukan original yang ini, kotong juga cari ilmu dari orang lain juga. Jadi sama-sama belajar, sama-sama belajar, datang. Pokoknya kalau beta nih kepingin bikin pernah bikin satu grup yang untuk semua yang bikin video-video sketsa, komedi, apapun, kotong sama-sama, kotong saling membutuhkan. Kotong bukan Tuhan, kau tahu semua, pasti kotong butuh yang lain juga, saling membutuhkan lah. Saling membutuhkan. Gitu. Jadi kotong juga di Kupang bukan ada orang bilang kotong yang paling ison deh. Kotong semua belajar. Semua belajar. Masih ada waktu untuk kotong belajar sama-sama. Apalagi hal begini nih, kotong harus buktikan bahwa kotong di Kupang ini juga bisa. Iya. Bukan hanya di daratan luar, Jawa, Sumatera, saya yang bisa bikin YouTube, orang bisa hidup dari YouTube. Di Kupang kotong bisa. Beyakin. Yang penting konsisten dan sonde mau kalah dengan proses kok. Iya. Kadang kotong pun orang Kupang ini mental yang masih harus diperbaiki. Jangan jadikan kotong untuk bersaing. Jadikan kotong
teman, kotong butuh kakak dong butuh kotong. Kotong kalau kotong begitu ya beyakin, kotong untuk kreatifnya kota Orang Kupang beyakin akan tambah banyak. Siap. 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 Ya. Terima kasih Kakak Siap. Septanio, Terima kasih Om Boban. Pak RT, Pak Siap. RT Sultan, Siap. NTT Kupang. Siap. Terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel, Kakak Sep. Siap. Terima kasih. Kakak Sep, sehat selalu Kakak Sep. Amin. Om Boban juga sehat selalu. Amin, amin Kakak Sep. Terus menginspirasi Siap. Kotong, anak NTT, anak Kupang Kakak Sep. Siap. Terima kasih untuk waktunya. Salam halek Kakak Sep. Salam. Ya. Satu pesan terakhir yang mau Siap. minta maaf di Om Boban. Beta son pakai sarung dan son bisa kasih uang. Kalau beta pakai sarung berarti Pak RT akan cabut. Nanti lain kali Tadi lain kali datang dan sarung. Harus dan sarung. Beta Iya. lupa, beta lupa. Iya, siap. Mesti berjanji nanti dan sarung dulu. Iya. Itu sarung ajaib kok Iya, apa? itu sarung son keluar sembarang kakak. Oh begitu. Iya, dia kalau keluar sembarang itu dia terputar di itu kampung saya. Oh begitu. Jadi kalau mau keluar dia di luar ada dibaca-baca sedikit. Oh, ada ritual, ada apa? Betul sedikit ya. Iya. Ya, itu sarung hilang maka masyarakat orang juga mati semua. Siap, Bapak. Ya, Kakak Septanio Siap. terima kasih. Terima kasih. Salam halek Kakak Sep. Salam. Kakak Sep. Iya, iya.